Jawa merupakan pulau yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Begitu juga dengan Suriname. Banyaknya sumber daya alam ini tentunya sangat menarik bagi bangsa asing. Indonesia dan Suriname keduanya merupakan wilayah jajahan Belanda pada saat itu. Namun, kurangnya sumber daya alam manusia di Suriname membuat pemerintah Belanda melakukan kebijakan politik yaitu mengirimkan orang-orang Jawa untuk dipekerjakan sebagai buruh kontrak di Suriname. Tentunya ada beberapa dari mereka yang berpulang ke tanah air setelah masa kontraknya usai, dan sebagian lainnya menetap di Suriname sebagai etnis Jawa yang kita ketahui hingga sekarang. Berdasarkan paparan tersebut, kami, Elza Pramaswari, Dan Adinda Cinta Hasanah akan menyampaikan proses diaspora etnis Jawa ke Suriname beserta perkembangannya melalui hasil penelitian kami yang berjudul Diaspora Etnis Jawa ke Suriname dan perkembangannya hingga saat ini. perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses peristiwa diaspora etnis Jawa ke Suriname dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka. Setelah melakukan studi pustaka, kami memperoleh hasil yang terbagi menjadi 3 subbab. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Dengan berakhirnya sistem perbudakan di tahun 1863, perekonomian Belanda mengalami penurunan drastis karena banyaknya tenaga kerja di Suriname yang beralih pekerjaan dari bidang perkebunan, yang merupakan salah satu sumber ekonomi terbesar Belanda. Situasi ini membuat Belanda mendatangkan orang-orang Indonesia untuk dipekerjakan sebagai buruh kontrak di Suriname, di mana sebagian besar dari mereka, orang-orang Indonesia yang didatangkan ke Suriname ini, adalah orang-orang Jawa. Kelompok imigran pertama datang pada 9 Agustus 1890. Hingga tahun 1939, tercatat sudah sekitar 33.000 orang yang didatangkan ke Suriname dalam 34 kali pengangkutan. Orang-orang Jawa yang dipekerjakan ini memiliki hak untuk pulang ke tanah air melalui repatriasi bila masa kontraknya telah habis. Sebagian dari mereka berpulang ke tanah air, dan sebagian lainnya memilih untuk menetap dan tinggal di Suriname. Menurut narasumber kami, yaitu Bapak Budi Sarwono, etnis Jawa di Suriname saat ini cukup makmur karena pendapatan per kapita yang lebih besar, banyaknya natural resource atau sumber daya alam, dan populasi yang kini hanya 500 jiwa. Interaksi lintas sosial dan budaya etnis Jawa terhadap etnis lainnya di Suriname. Populasi etnis Jawa cukup besar di Suriname sehingga terbentuk menjadi kelompok baru. Kemiripan kebudayaan yang dimiliki negara Suriname ini menjadi suatu hal yang unik dan bisa disebut sebagai saudara jauh di Amerika Latin. Namun sebagian besar etnis Jawa tergolong pada etnis yang berada di lapisan rendah. Hal tersebut dikarenakan hanya sedikit dari etnis Jawa yang berhasil dengan menempatkan pada profesi yang lebih baik menurut Ismail tahun 1995. Pemangku kebijakan didominasi oleh etnis Krol atau etnis pribumi. Etnis Jawa mengalami diskriminasi, adapun diskriminasi yang dilakukan yaitu pertama, upah pekerja dari Indonesia lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, tidak dianjurkan pendidikan bagi orang-orang Jawa. Ketiga, diskriminasi terhadap pegawai-pegawai orang Indonesia yang bekerja di dalam perusahaan pemerintahan Suriname. Untuk mempertahankan budaya, etnis Jawa di Suriname menyelenggarakan kursus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia serta kursus tari Jawa. Saat itu etnis Jawa posisinya kurang kuat sehingga KBRI banyak membantu untuk menyelenggarakan kursus-kursus tersebut. Menurut Budi Sarwono, selain mengadakan kursus, mereka juga masih melakukan tradisi upacara Jawa. Budaya etnis Jawa yang berprinsip rukun, sabar, dan hormat juga dapat menyelesaikan konflik, perselisihan, atau pertikaian sehingga dapat mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Kehidupan politik etnis Jawa di Suriname era 1990 sampai sekarang. Pemerintah mulai berjalan dengan baik pada tahun 1991, yaitu setelah Suriname merdeka, termasuk etnis Jawa yang turut andil dalam perkembangan politik di Suriname. Setelah etnis Jawa masuk ke dalam pemerintahan, terdapat kebijakan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Dengan berkontribusi di bidang politik, etnis Jawa berhasil menempati menteri, ketua parlemen, hingga calon presiden, dan membuat posisi etnis Jawa setara dengan etnis lainnya. Setelah dikaji, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penyebab masyarakat Jawa terdiaspora ke Suriname karena Belanda melakukan kebijakan politik untuk mengirimkan orang-orang Jawa sebagai pekerja kontrak ke Suriname. Sejak saat itu, sebagian masyarakat Jawa menetap di Suriname. Hingga saat ini, sudah terhitung bahwa etnis Jawa di Suriname populasinya mencapai 13,5-15% dari total penduduk Suriname.
Kedua, etnis Jawa mengalami diskriminasi oleh etnis pribumi di Suriname. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari keberagaman etnis di Suriname, sehingga interaksi sosial dan budaya antar etnis banyak terjadi dan saling membantu, hingga dapat menjadikan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Ketiga, setelah Suriname merdeka, pemerintah mulai berjalan dengan baik. Begitupun dengan etnis Jawa yang mulai menempatkan etnisnya pada posisi yang setara dengan etnis lainnya.